Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa saja yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Hari ini istimewa. Yang menurut saya istimewa adalah ara-araane jebule dawa lan suwi, gitu kan. Banyak panji yang tadi diarak masing-masing wilayah. Itu menandakan juga kemeriahan liturgi kita. Selain itu juga ini ada yang pakai pakaian nasional. Kuwi mbuh nyewa mbuh duwe dhewe, aku ya ora dong. Tapi itu semua untuk mendukung kemeriahan pesta paroki kita. Nah, hari ini kita bersama dengan gereja merayakan kenaikan Tuhan. Apa maknanya terhadap kita, bagi kita? Tuhan naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi tadi disebut dalam Injil, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu yang didoakan oleh gereja dalam doa Aku Percaya. Selain itu, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dan ini yang pesan penting, seluruh pengikutnya, siapapun yang menjadi murid-muridnya, harus berani memberitakan Injil. Pesan yang kuat tentang memberitakan Injil ada dalam ketiga bacaan hari ini. Menjadi murid berarti berani mewartakan Injil. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudari-saudara berani memberitakan atau mewartakan Injil? Oh, keliru pertanyaanku. Apakah saudari-saudara setelah misa hari ini akan langsung makan malam bersama? Mangan kitchen perkara gampang ya. Hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang menyenangkan kita mudah tanpa berpikir panjang, cepat untuk melakukan. Tetapi wilayah-wilayah yang berisiko di mana kita diutus di situ, seringkali kita berpikir 10 sampai 12 kali. Apakah saya akan menderita, apakah saya terpuruk, ataukah saya bahkan kehilangan nyawanya karena memberitakan Injil. Memberitakan Injil dipahami untuk konteks kita. Tidak harus yang terlalu spektakuler, wow. Misalnya kita, saudara-saudara, membawa kitab suci door to door, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, gebuk wong akeh. Wong rosario wae dipukuli kok, apa meneh nggawa kitab suci kita. Silakan buka halaman 4 bacaan kedua hari ini.
baris bagian-bagian awal. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus begini, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ini Paulus berpesan, kalau menjadi murid-murid Kristus, tunjukkanlah itu. Karena memiliki satu baptisan, satu pengharapan, satu iman yang sama. Kesatuan roh dan dalam damai sejahtera tadi dalam bahasa kita, guyub. Maka tema ulang tahun paroki atau pesta pelindung hari ini adalah guyub lan dadi berkat. Kok do ora ngerti kabeh Jojo. Pokok main pesta gitu kan, mangan-mangan gitu kan, ora apa-apa. Bahasa yang sederhana yang sering kali kita gunakan dalam sehari-hari adalah guyub. Maka kalau kita guyub di lingkungan, guyub di wilayah, guyub di paroki dan orang lain melihat keguyuban kita, itu cara untuk memberitakan Injil yang paling sederhana. Gampang apa angel? Angel. Paling gampang apa? Mangan. Maka Bapak Ibu saudari-saudara, wahai umat paroki Maria Marganing Sekalasa, tema itu menjadi penting bagi kita untuk memaknai pesta pelindung paroki sekaligus hari raya kenaikan Tuhan ini. Pesan memberitakan Injil, hiduplah guyub. Dadio berkat. Kita pesta pelindung ini, ulang tahun ke-67 ini, kalau dihitung memang angka 67 tahun ini masih pendek. Gereja ini berdiri sudah 92 tahun ini. Dulu kita pernah merayakan pesta 80 tahun gereja ini. Dan sekarang kita merayakan 67. 67 kalau dihitung sangat pendek. Angka itu diutak-atik, dimaknai, karena keuskupan juga pengen segera ditegaskan kapan parokimu, paroki Kalasan ini berdiri. Maka dihitung dari kata paroki muncul dalam sejarah paroki ini tahun 57. Sementara secara kelembagaan keuskupan memberi status PGPM di paroki ini tahun 53. Angka 57 dihitung pertimbangannya, yang pertama penggunaan kata paroki muncul dalam sejarah. Sebelumnya itu komisi paroki kalau tidak salah, kalau yang jadul-jadul mungkin ingat. Dan tahun 57 itu sekaligus menjadi penanda 25 tahun gereja ini dibangun, berdiri. Maka kira-kira pada pesta peringatan 67 ini, semangat guyub itu terus berkembang, diharapkan terwujud. Dan kita bersyukur pada peristiwa ini ada yang pantas kita syukuri sebagai penanda ulang tahun untuk menunjukkan guyub itu. Kira-kira penandanya apa Bapak Ibu saudari-saudara? Kira-kira kanggo kado ulang tahun paroki ngono kira-kira apa? Hari Senin kemarin Bapak Uskup sudah menandatangani master plan kawasan Gereja Kalasan, sekaligus gedung Gereja Kalasan ini gambarnya ditandatangani oleh beliau. Artinya apa? Pada ulang tahun ke-67 ini kita akan membangun paguyuban, dan penanda buah paguyuban itu adalah berdirinya gereja paroki Kalasan. Oleh karena itu, tunjukkanlah guyub dan dadi berkat itu untuk menyungkuyung, mendukung gereja kita berdiri. Kalau ditanya kapan kira-kira berdiri, nek aku gelem jawab, sesuk wae isoh mulai duduk-duduk. Peletakan batu pertama neng lemisan neng di bingung dah. Nah, kira-kira
5 bulan ke depan kita sudah mulai aktivitas. Berani membangun paguyuban, buahnya adalah gereja kita, mimpi panjang kita belasan tahun ini akan terwujud. Semoga Tuhan memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita